Halo para viewer dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film Korea dengan judul Beach X Rich. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini berkisah pada seorang remaja putri yang hidup dalam kemiskinan, sebut saja ia Hein. Di lain sisi, di sebuah sekolah ternama di Korea, terlihat para siswa dengan status anak orang kaya mampu menginjakkan kakinya dengan mudah dalam sekolah tersebut tanpa hambatan, bahkan mereka bersenang-senang di dalamnya. Dalam ruang interogasi sekolah, terlihat seorang detektif melakukan tugasnya dengan benar terhadap seorang nona baik, seorang siswi anak orang kaya yang banyak akan uangnya, sehingga mampu membuat interogasi itu layaknya drama yang ia ciptakan sendiri. Dibuktikan dengan banyaknya siswa-siswa lainnya yang ingin menggantikan Nona sebagai tersangka dalam kasus pembulian di sekolah tersebut. Kembali ke sisi Hein yang sedang menyamar guna interview sebagai guru les di tempat orang kaya pun merasa gugup dan juga minder. Benar saja, ketika interview berlangsung, Hein mendapat diskriminasi oleh orang kaya tersebut karena statusnya yang hanya wanita miskin tanpa uang dan juga tanpa relasi. Pagi pun tiba ketika Hein sedang belajar di sekolah, tiba-tiba dipanggil ke ruang guru. Sesampainya di sana, Hein selaku orang miskin dipaksa untuk melunasi uang study tournya yang akan diikuti. Karena beasiswa yang diterima Hein selama ini telah dialihkan ke siswa lainnya yang lebih miskin daripada Hein. Ketika kelas telah usai, Hein yang melanjutkan kegiatannya sebagai pengajar bimbel pun harus sabar mendapatkan ejekan dari murid bimbelnya yang merendahkan statusnya karena lahir dari keluarga yang miskin. Malam pun tiba. Sesampainya di tempat kerjanya Hein curhat kepada seniornya, sebut saja Nona Yon. Hein menceritakan akan kejadian yang ia alami di rumah murid bimbelnya. Pada keesokan harinya, Hein yang sekolah seperti biasanya dikejutkan dengan teman-temannya yang menganggap jika Hein terlahir dari keluarga kaya yang pura-pura miskin. Usut punya usut, foto-foto yang ia unggah di media sosial menjadi penyebabnya. Sontak saja hal itu membuat Hein terkejut dan mendapatkan perlakuan istimewa dari teman-temannya yang selama ini merendahkannya. Lanjut, sedangkan di sisi lain, Nona Peg dengan teman-temannya sedang merundung beberapa siswa dan siswi guna mendapatkan keterangan siapa pelaku yang melaporkan Nona Peg sebagai pelaku perundungan di komite sekolah tersebut. Waktu pun berlalu, Sin berpindah kepada Hein yang dicerca beberapa pertanyaan dari teman-temannya. Kenapa ia selama ini terlihat miskin dan kekurangan? Namun pertanyaan tersebut mampu menjawabnya dengan jawaban yang cukup memukau sehingga teman-temannya pun terdiam dan terkesan. Sedangkan ketika Hein melaksanakan aksinya kembali di rumah majikannya, tiba-tiba ketahuan jika Hein selama ini memakai pakaian tanpa seizin sang majikan. Dan Hein pun juga memalsukan identitasnya sebagai seorang sarjana. Hal ini tentunya dimanfaatkan majikannya dengan baik guna mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari Hein, termasuk mengerjakan PR sang majikan dan PR teman-temannya juga dari semua mata pelajaran sang majikan. Bahkan dijadikan pelayan ketika berbelanja di pusat perbelanjaan dengan teman-temannya. Hal inilah yang membuat semakin kesal dan lelah, sampai-sampai Hein disuruh mengantarkan sebuah artikel yang ketinggalan ke sekolah sang majikan. Padahal artikel itu tidak berguna sama sekali, melainkan hal itu hanya untuk mengerjain Hein saja. Di toilet sekolah, Hein yang sedang mencuci mukanya sontak dikejutkan dengan seseorang yang masuk dengan wajah yang sama dan nasib yang sama juga dengan Hein, selaku siswa lemah yang tertindas dalam sekolah karena status ekonomi keluarga mereka yang miskin. Sedangkan ketika sang majikan melakukan presentasinya untuk masuk sekolah barunya dengan sangat bedanya, tiba-tiba Hein datang dan melampiaskan kekesalannya dengan selembar air hingga sang majikan basah kuyup dan malu dibuatnya. Dan film pun bersambung.
Selamat mendengarkan dan selamat